Selamat datang di channel Tiba-Tiba, tempat di mana kisah horor tidak memberi tanda, tidak memberi isyarat, dan bisa muncul kapan saja. Di balik cerita ini ada misteri yang tersembunyi, ada teror yang menunggu, dan mungkin ada sesuatu yang ikut mendengarkan bersama dirimu saat ini. Bersiaplah, karena kengerian itu datang tiba-tiba. Angin sore berhembus lembut di lereng desa Ciburuan, tempat di mana kabut turun lebih cepat daripada matahari tenggelam. Desa itu tenang, tapi menyimpan kisah yang tak semua orang berani membicarakannya. Di antara pepohonan bambu yang berdesis, berdiri sebuah pesantren kecil yang baru beberapa tahun berdiri. Pesantren Al-Furqan, milik seorang ustadz muda bernama Ardan Pratama. Ustadz Ardan berbeda dari kebanyakan pendakwah. Umurnya belum sampai 30. Wajahnya bersih, pandangan matanya tajam namun teduh. Banyak orang bilang kalau ia bicara, suaranya bisa menenangkan sekaligus menakutkan. Ada kekuatan yang tak bisa dijelaskan lewat logika biasa. Santri-santrinya sering bercerita bahwa saat salat malam, bayangan Ustadz Ardan kadang terlihat lebih tinggi dari tubuh aslinya, seolah ada sosok lain berdiri di belakangnya. Namun Ardan sendiri tak pernah menyinggung hal itu. Ia selalu berkata, "Jangan mencari yang gaib karena yang gaib akan datang sendiri jika imanmu tak cukup kuat menolaknya." Tak banyak yang tahu, Ardan bukan hanya seorang pendakwah. Ia adalah keturunan dari garis darah yang sudah lama disembunyikan. Garis keturunan Prabu Siliwangi, Raja Besar Pajajaran yang dikenal memiliki kesaktian tinggi dan hubungan batin dengan alam semesta. Kakek buyutnya, Eyang Prawira, pernah berpesan sebelum wafat bahwa suatu hari, keturunan mereka akan lahir dengan tanda cahaya di dahi dan takdir besar untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Ardan tumbuh tanpa tahu hal itu. Sejak kecil, ia sering bermimpi berjalan di hutan berselimut kabut, mendengar suara gamelan kuno, dan melihat sosok lelaki berjubah emas yang memanggilnya dengan sebutan anak Pajajaran. Ia kira itu cuma mimpi aneh, sampai suatu malam ketika ia berumur 21 tahun, dalam perjalanan mengaji ke pesantren lain, mobil yang ditumpanginya tergelincir dan masuk jurang. Semua penumpang luka parah kecuali dirinya. Ardan keluar dari reruntuhan tanpa satu gores pun. Orang-orang bilang itu keajaiban, tapi dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang menjaga. Setelah kejadian itu, hidupnya berubah. Ardan mulai sering didatangi orang-orang yang minta disembuhkan dari santet, gangguan jin, atau mimpi buruk yang tak berakhir. Awalnya ia menolak, mengaku tak punya ilmu apa-apa selain doa. Tapi semakin ia menolak, semakin banyak yang datang. Hingga suatu malam, seorang kiai tua dari Garut datang tanpa diundang. Lelaki itu berusia sekitar 80 tahun. Tubuhnya kurus, tapi sorot matanya seperti api. Dia memperkenalkan diri sebagai Kiai Mahbub, sahabat lama ayah Ardan. "Ustadz Ardan," katanya perlahan, "sudah waktunya engkau tahu siapa dirimu." Kiai Mahbub lalu mengeluarkan sebilah kujang kecil berbalut kain putih. Benda itu tampak kuno, bilahnya hitam berkilat dengan ukiran halus seperti sisik naga. Ketika dibuka, ruangan tiba-tiba bergetar, udara menjadi dingin, dan lilin di meja padam seketika. Kiai Mahbub menatapnya dalam-dalam. "Ini peninggalan leluhurmu, kujang Puspanaga. Dulu milik Prabu Siliwangi. Hanya darah keturunannya yang bisa menyentuhnya tanpa terbakar." Ardan menatap ragu, tapi tangannya perlahan terulur. Begitu ujung jarinya menyentuh gagang kujang itu, seberkas cahaya hijau kebiruan memancar dari logamnya. Dalam sekejap muncul bayangan singa putih di belakang Ardan. Mengaum pelan namun mengguncang hati siapapun yang mendengarnya. Kiai Mahbub tersenyum lega. Benar, keturunan Pajajaran telah bangkit lagi. Sejak malam itu, Ardan mulai mengerti mengapa dirinya sering diganggu makhluk gaib sejak kecil. Dia juga mulai memahami kenapa dalam salat malamnya, udara sering terasa berat dan sunyi mendadak. Ada keseimbangan yang harus dijaga, dan dirinya menjadi bagian dari garis penjaga itu. Namun kabar cepat menyebar. Dari mulut ke mulut, kisah tentang ustadz muda keturunan Prabu Siliwangi yang mampu menundukkan jin mulai terdengar sampai ke pelosok Nusantara. Di mata para pencari kebenaran, Ardan dianggap berkah. Tapi di mata para dukun hitam yang merasa kedudukannya terganggu, ia adalah ancaman besar yang harus disingkirkan.
Dalam dunia mistik, berita tentang seorang pendakwah yang bisa mematahkan ilmu hitam menyebar seperti api di hutan kering. Di Banyuwangi, seorang dukun laut bernama Ki Rangga mendengar kabar itu sambil tertawa getir. Di Kalimantan, seorang perempuan tua pemuja arwah bernama Mak Ranti menatap mangkuk darah sambil menyebut nama Ardan. Di Lombok, di Bogor, di Banyumas, di Papua, sampai di Sumatera Barat, nama Ustadz Ardan bergema dalam ritual-ritual malam mereka. Mereka tahu jika benar Ardan adalah keturunan Prabu Siliwangi, maka kekuatannya bukan main. Tapi dalam dunia gelap semakin terang cahaya, semakin kuat bayangan yang menantangnya. Malam itu Ardan duduk sendirian di serambi pesantrennya. Angin membawa aroma dupa dan tanah basah. Ia memejamkan mata, zikir bergetar di bibirnya. Namun di tengah ketenangan itu, seekor burung gagak hitam terbang rendah dan hinggap di atap. Mata burung itu merah menyala, menatap lurus ke arahnya. Ardan membuka mata perlahan. Ia tahu itu bukan burung biasa. Itu tanda pertama. Dalam hatinya doa mulai bergema. Ya Allah, kuatkanlah hamba-Mu ini. Jika kegelapan datang menantang, maka biarlah cahayamu yang melindungi. Kabut mulai turun lebih pekat dari biasanya. Dari kejauhan terdengar bunyi gamelan samar, seolah dari dunia lain. Angin berhenti berhembus, dan dunia terasa diam beberapa detik. Sebelum suara tawa lirih terdengar di balik pepohonan. Malam itu menjadi awal dari perjalanan panjang Ustadz Ardan. Sebuah jalan yang bukan ia pilih, tapi telah ditakdirkan menjadi penjaga cahaya warisan Prabu Siliwangi dan menghadapi 7 dukun santet dari penjuru Nusantara yang sudah bersiap menggempurnya. Malam di desa Ciburuan terasa lebih dingin dari biasanya. Langit hitam pekat tanpa bintang, dan kabut turun lebih cepat, menutup jalan-jalan kecil di sekitar pesantren. Ustadz Ardan duduk di beranda rumah panggungnya setelah salat Isya, ditemani secangkir air putih dan mushaf kecil yang sudah usang. Dia baru saja menamatkan bacaan surah Yasin ketika angin berembus aneh. Dingin, namun membawa aroma amis seperti air laut. Ibi menatap sekeliling. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada anjing menggonggong. Bahkan desir daun pun menghilang. Dunia seperti membeku. Hanya degup jantungnya yang terasa berdetak lebih keras dari biasanya. Di kejauhan, dari arah timur desa, samar-samar terdengar bunyi gamelan. Bukan gamelan biasa. Nadanya kacau, tidak beraturan, kadang cepat, kadang lambat. Seperti dimainkan oleh tangan-tangan tak terlihat. Ardan tahu betul, bunyi itu bukan berasal dari manusia. Itu adalah tabuhan pemanggil. Sebuah ritual yang digunakan dukun untuk membuka pintu antara alam manusia dan dunia jin. Nama Ki Rangga dari Banyuwangi terlintas di pikirannya. Dukun sakti dari pesisir timur Jawa itu dikenal sebagai penguasa laut selatan, penganut ilmu hitam, Segoro Wenggi. Dia bisa memanggil makhluk bawah laut untuk menyerang siapapun yang dianggap musuh. Ardan tahu pertempuran pertama akan dimulai malam ini. Ia menghela napas panjang lalu berwudu kembali. Setelah itu ia berdiri di tengah halaman pesantren, menengadahkan wajah ke langit. Dalam hati, ia membaca doa perlindungan. Sementara dari dalam kamar santri, beberapa anak terbangun karena merasakan hawa panas yang tiba-tiba muncul dari tanah. Lalu suara itu datang, gemuruh berat dari bawah bumi seperti ombak yang menghantam karang. Dari arah timur, kabut berubah menjadi gelombang asap biru kehitaman. Udara asin memenuhi pekarangan, dan di tengah kabut itu tampak sosok raksasa tinggi menjulang. Tubuhnya penuh sisik basah, matanya merah menyala, dan dari mulutnya keluar busa seperti air laut. Tulis Genderuwo Laut Selatan, makhluk peliharaan Ki Rangga. Di setiap langkahnya tanah bergetar, dan suara air menetes terdengar seperti tangisan. Beberapa santri yang melihat dari jendela menjerit ketakutan, tapi Ardan mengangkat tangan, memberi isyarat agar mereka tidak keluar. Makhluk itu berhenti tepat di depan gerbang pesantren. Suaranya bergemuruh. Ardan Pajajaran, siapa engkau berani mengganggu kekuasaan kami di tanah timur? Ardan menatapnya tanpa gentar. Aku tak mencari musuh, tapi jika kezaliman datang menantang, maka aku berdiri bukan dengan kesaktian, melainkan dengan izin Allah. Genderuwo itu meraung keras, membuat daun-daun berguguran. Dari tubuhnya keluar bayangan-bayangan kecil berbentuk arwah tenggelam, menjerit sambil berputar mengelilingi halaman pesantren.
Udara menjadi panas, dinding-dinding rumah berderak seperti akan roboh. Namun Ardan hanya memejamkan mata. Ia membaca Asmaul Husna dengan suara pelan namun mantap. Setiap kalimat yang keluar dari bibirnya membuat angin berputar ke arah sebaliknya. Dari bumi muncul cahaya lembut seperti perak yang melingkari tubuhnya. Genderuwo itu mengaum lagi, mencoba menembus lingkaran cahaya. Tapi setiap kali mendekat, sisiknya terkelupas dan tubuhnya terbakar seperti disiram api tak terlihat. Dari kejauhan di pesisir Banyuwangi, Kirangga duduk di dalam lingkaran ritual dengan mata terpejam. Dia merasa sakit yang sama membakar kulitnya. Dia berteriak, lalu mengeraskan mantranya, memanggil kekuatan yang lebih besar. Ombak di lautan naik setinggi pohon kelapa, dan dari dasar laut muncul kepala naga berwarna biru mengarah ke langit. Di Ciburuan, Ardan merasakan bumi bergetar hebat. Ia membuka matanya, kemudian meraih sesuatu dari dalam rumah. Kujang Puspa Naga, pusaka leluhurnya yang diberikan oleh Kiai Mahbub. Begitu kujang itu keluar dari sarungnya, cahaya kehijauan memancar dan langit seolah tersibak. Yum mengangkatnya tinggi, membaca doa dari hati yang paling dalam. Dengan izin-Mu ya Allah, tundukkan makhluk yang melanggar batas ciptaan-Mu. Cahaya dari kujang itu menyambar ke arah genderuwo laut. Suara ledakan terdengar seperti dua gelombang besar bertabrakan. Angin memutar pekarangan, membuat pohon kelapa tumbang, dan genderuwo itu mengaum panjang sebelum tubuhnya meleleh menjadi air asin yang mengalir ke tanah. Di saat yang sama, di Banyuwangi, Kirangga tersungkur dari tempat duduknya. Tubuhnya berdarah dari hidung dan telinga. Ia masih mencoba berdiri, tapi sebelum bisa menyelesaikan mantranya, bayangan singa putih muncul di belakangnya, menatapnya dengan mata tajam. Kirangga menjerit dan api biru muncul dari tanah, menelan seluruh lingkaran ritualnya. Keesokan paginya, berita aneh beredar di pesisir Banyuwangi. Seorang dukun tua ditemukan tewas di rumahnya, dengan tubuh hangus separuh dan wajah membiru seperti tenggelam. Tak ada yang tahu sebabnya, tapi warga bilang, malam sebelumnya terdengar suara gemuruh seperti ombak besar menghantam daratan. Di Ciburuan, santri-santri bercerita dengan wajah pucat tentang kejadian malam itu. Mereka bersaksi melihat sinar hijau yang menembus langit dan mendengar raungan makhluk yang tak dikenal. Ardan sendiri hanya tersenyum tenang, menyuruh mereka banyak berzikir dan tidak menceritakan apapun keluar pesantren. Namun dalam hati ia tahu ini baru permulaan. Satu sudah tumbang, tapi masih ada 6 yang lain. Dukun-dukun dari penjuru Nusantara yang telah mendengar kekalahan Kirangga. Mereka bukan sembarangan orang. Masing-masing memiliki ilmu turun-temurun yang bersumber dari kegelapan purba. Ardan menatap langit timur yang mulai berwarna oranye. Dia tahu setiap cahaya fajar menandakan bahwa kegelapan semalam belum berakhir, hanya berganti wujud. Dia berwudu sekali lagi, lalu duduk di serambi pesantren, membaca surah Al-Kahfi dengan suara lembut. Namun di sela-sela bacaan itu, ia mendengar bisikan samar di telinganya. Suara perempuan tua dengan nada mengejek. Kau pikir kami takut, wahai darah Pajajaran? Laut hanyalah awal. Kami datang dari segala penjuru. Ardan berhenti membaca, memejamkan mata. Kalau kalian datang untuk menguji, maka aku akan berdiri bukan dengan kebanggaan, tapi dengan doa. Angin kembali berhembus. Aroma laut yang semalam terasa kini berganti dengan wangi dupa dan tanah lembab, tanda baru dari arah lain Nusantara. Pertarungan belum selesai. Kirangga hanyalah pembuka jalan. Di balik angin timur yang mereda, bayangan dari utara sudah mulai bergerak, membawa kekuatan baru yang lebih licik dan lebih gelap dari sebelumnya. Beberapa hari setelah kejadian di malam serangan genderuwo laut, suasana pesantren mulai kembali tenang. Para santri sudah kembali mengaji, dan kegiatan berjalan seperti biasa. Namun dalam diam, Ustadz Ardan tahu bahwa ketenangan itu hanyalah jeda sebelum badai berikutnya datang. Ia masih sering merasakan hawa dingin aneh menjelang malam, dan kadang mencium wangi dupa yang tak berasal dari manapun. Suatu sore ketika matahari hampir tenggelam, seekor burung hitam terbang melintas di atas atap pesantren, meninggalkan bulu yang jatuh tepat di depan kaki Ardan. Bulu itu berwarna hitam legam, tapi ujungnya merah seperti darah. Saat disentuh, bulu itu terasa hangat, bukan seperti bulu biasa. Ardan menghela napas, lalu menyimpannya di bawah batu nisan kecil di halaman pesantren. Coba tahu, pertanda panggilan baru. Kali ini datang dari utara. Di tempat jauh, ribuan kilometer dari Ciburuan,
Di tengah hutan lebat Kalimantan, seorang perempuan tua tengah duduk di depan tungku besar yang menyala dengan api biru. Namanya Mak Ranti, dukun yang dikenal sebagai ibu dari arwah tanpa kepala. Rambutnya panjang menutupi wajah, dan di sekelilingnya bertebaran tengkorak manusia kecil. Di depannya tergantung cermin besar yang buram. Dan di cermin itu, terlihat wajah Ardan sedang membaca kitab. Mak Ranti tersenyum kaku, meneteskan darah ayam hitam ke permukaan cermin. Lalu berbisik dengan suara serak, "Kau tumbangkan saudara lautku, Ardan Pajajaran. Sekarang kau akan kuberi tamu dari langit malam." Ia menancapkan jarum perak ke dalam tengkorak kecil dan mulai melafalkan mantra kuno. Tak lama kabut hitam muncul dari cermin, dan dari dalam kabut itu terbang keluar sosok kepala perempuan dengan rambut panjang menjuntai, matanya kosong dan lidah menjulur panjang, Kuyang. Makhluk itu melayang cepat, menembus jarak dan waktu, menuju barat ke tanah Sunda tempat Ardan berada. Malam itu di pesantren, Ardan sedang menulis catatan untuk kajian keesokan harinya. Angin dari luar berembus pelan, membawa aroma busuk seperti darah basi. Lilin di mejanya bergetar, dan di jendela terlihat bayangan rambut panjang melintas cepat. Ardan menutup kitabnya, berdiri perlahan dan memandang keluar. "Sudah datang kau," gumamnya pelan. Dari atas atap terdengar suara berat napas seseorang. Lalu sekelebat bayangan melayang turun ke halaman. Sosok itu adalah Kuyang, kepala perempuan tanpa tubuh, dengan organ dalam menggantung di bawahnya. Matanya merah, dan setiap kali ia menghirup udara, suara mendesis keluar dari tenggorokannya. Ardan tidak berteriak, dia hanya melangkah maju dengan langkah tenang, membaca ayat-ayat suci dari dalam hati. Kuyang itu menjerit marah, melesat cepat ke arah jendela kamar santri perempuan. Ardan mengangkat tangannya, dan cahaya kecil muncul dari jarinya seperti sinar bintang. Dengan satu gerakan, ia membentuk lingkaran doa di udara, menghalangi makhluk itu masuk. Kuyang menabrak lingkaran itu dan terpental ke udara, menjerit keras hingga kaca jendela pecah. Dari dalam pesantren, para santri keluar ketakutan. Ardan memerintahkan mereka untuk kembali ke kamar dan membaca ayat kursi. Ia sendiri tetap berdiri di halaman, menatap makhluk yang kini berputar-putar di langit, mencoba mencari celah. "Pulanglah makhluk ciptaan Tuhan. Aku tak akan menyakitimu, tapi jangan kau ganggu manusia lagi," katanya dengan suara tegas. Namun makhluk itu tidak menjawab, malah menukik turun dengan kecepatan tinggi, mencoba menggigit Ardan. Dalam sekejap, Ardan mengeluarkan cermin pusaka Pajajaran dari dalam bajunya. Sebuah cermin kecil dengan bingkai logam kuno yang berukir lambang macan. Ia mengangkatnya ke arah makhluk itu, dan seketika bayangan wajah Kuyang terlihat di permukaannya. Kuyang itu berhenti di udara, matanya terbelalak. Dalam cermin itu, wajahnya sendiri memantul. Namun bukan wajah menyeramkan yang terlihat, melainkan wajah seorang perempuan muda cantik yang menangis. Ardan menatapnya dengan iba. "Siapa namamu?" Suara lirih keluar dari makhluk itu, terdengar seperti bisikan dari dunia lain. "Suri, aku dulu manusia. Mereka memenggalku." Air mata darah menetes dari matanya. Ardan mengucap istighfar. "Kau terperangkap karena ilmu hitam. Ku akan melepaskanmu, tapi kau harus rela meninggalkan dunia ini." Makhluk itu menunduk pelan, lalu menatap cermin itu lagi. Ardan membaca doa, dan dari cermin muncul cahaya putih yang menyelimuti kepala itu. Suara gamelan halus terdengar, dan tubuh Kuyang perlahan memudar menjadi asap, hilang bersama angin malam. Di Kalimantan, Mak Ranti terperanjat dari tempat duduknya. Cermin di depannya pecah, darah di tungkunya mendidih. Kuyang menjerit marah. "Berani kau melepaskan peliharaanku, Ardan Pajajaran? Kau pikir aku selesai?" Dalam kemarahannya, Mak Ranti mencoba mengirim serangan terakhir. Ia menusukkan jarinya ke tanah, memanggil roh-roh hutan untuk menyerang pesantren. Namun sebelum mantranya selesai, cermin pusaka Ardan yang telah digunakan tadi memantulkan cahaya ke arah timur, menembus ribuan kilometer, menghantam tempat ritual Mak Ranti berada. Ledakan gaib terjadi. Api biru dari tungku Mak Ranti menyala besar, dan dalam sekejap seluruh pondok bambu tempatnya bersemayam terbakar tanpa sisa. Orang-orang desa menemukan tubuhnya esok pagi dalam posisi duduk bersila. Matanya terbuka lebar, tapi tubuhnya membatu seperti batu sungai.
Sementara itu di Ciburuan, Ardan menatap cermin pusaka yang kini retak halus di pinggirnya. Jawi tahu setiap pertarungan punya harga. Tapi malam itu, rasa damai turun sejenak. Ia kembali ke Serambi, melanjutkan zikirnya sementara cahaya bulan menembus celah awan, menyinari halaman pesantren yang masih dipenuhi bau dupa samar. Dalam hening itu, ia mendengar suara Kiai Mahbub di dalam pikirannya, seperti bisikan yang datang dari jauh. Kau baru menyingkirkan bayangan dari utara. Hati-hati, wahai Ardan. Yang berikutnya bukan hanya menguji kesaktianmu, tapi juga imammu. Ardan menunduk lalu berdoa panjang. Ia tahu sipir jalanannya belum selesai. Satu demi satu kekuatan gelap dari pelosok Nusantara akan datang. Dan setiap yang datang membawa bagian dari rahasia besar yang belum ia pahami sepenuhnya. Tapi dalam hati ia tak gentar, karena setiap langkahnya bukan untuk membalas, melainkan untuk menjaga keseimbangan yang diwariskan dari leluhur agungnya, Prabu Siliwangi, Yuset. Fajar di desa Ciburuan diselimuti hujan tipis yang turun tanpa suara. Embun menempel di setiap dedaunan, dan suara ayam jantan terasa jauh, seperti ditelan kabut. Ustadz Ardan berjalan menyusuri halaman pesantren dengan langkah pelan, mengusap setiap kepala santri yang sedang bersiap berangkat mengaji. Wajahnya tampak tenang, tapi sorot matanya menyimpan kehati-hatian yang dalam. Dewi tahu pertarungan belum berakhir. Kemenangan atas Mak Ranti membawa kabar ke dunia mistik. Di pelosok Nusantara, para dukun hitam mulai resah, merasa bahwa kekuatan mereka mulai terguncang. Salah satunya adalah Nenek Lano, perempuan tua dari Lombok Timur yang dikenal sebagai pemegang ilmu nyongkolan hitam, cabang dari ilmu warisan nenek moyang Sasak, yang menekankan pada kendali terhadap energi halus tubuh manusia. Di Lombok, Nenek Lano hidup di puncak bukit dekat hutan bambu. Rumahnya penuh dengan boneka dari kain putih dan tali janur. Di tengah ruangan, ia duduk bersila di depan kendi besar berisi air merah. Dia memimpas mata perlahan. Bola matanya berwarna abu-abu, pupilnya hampir tak terlihat. Di depannya tergantung 7 jarum perak berukir huruf Jawa kuno. Dengan senyum tipis, ia memegang satu jarum dan berbisik, "Ardan Pajajaran. Mari kita lihat seberapa kuat darah Siliwangi itu menahan tusukan gaibku." Ia menusukkan jarum itu ke dalam air merah. Seketika angin berputar di dalam gubuknya dan di kejauhan, awan hitam bergerak cepat ke arah barat. Malamnya, ketika hujan berhenti dan pesantren mulai sepi, Ardan berzikir sendirian di kamar kecilnya. Lampu minyak di atas meja bergetar pelan. Saat ia mengucap kalimat terakhir dari zikirnya, tiba-tiba terasa nyeri menusuk di bagian dada, tajam dan menyakitkan. Joni terhuyung ke belakang. Napasnya sesak dan darah menetes dari bibirnya. Di luar kamar, santri mendengar suara benda jatuh dan berlari masuk. Mereka menemukan Ardan terduduk di lantai. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipis. Namun sebelum siapapun sempat menolong, Ardan membuka mata perlahan dan berkata, "Jangan panik, ini bukan sakit manusia." Ia tahu betul apa yang terjadi, santet jarum halus. Ilmu ini dikirim jarak jauh, menyerang urat nadi dan jantung korbannya. Jika tak segera diputuskan, nyawa bisa melayang tanpa luka yang bisa dilihat. Ardan menutup matanya, mengatur napas, dan mulai membaca doa khusus yang diajarkan Kiai Mahbub dulu. Doa yang digunakan untuk menolak tusukan gaib. Namun semakin lama ia berzikir, rasa sakit itu kian dalam. Jarum-jarum halus itu seperti menembus lapisan tubuhnya dari dalam, berputar dan menari di bawah kulit. Ia menggenggam kujang puspanaga yang tergeletak di dekat sajadahnya. Begitu logam pusaka itu menyentuh kulitnya, seberkas cahaya hijau lembut keluar dari bilahnya dan membentuk semacam tameng di sekeliling tubuh Ardan. Santri-santri yang berdiri di luar kamar melihat sesuatu yang aneh. Udara di sekitar kamar bergetar, seolah ada panas yang keluar dari dalam. Beberapa di antara mereka mengucap takbir dengan suara gemetar. Ardan terus melafalkan doa, dan perlahan-lahan rasa sakit itu mulai reda. Namun pada detik berikutnya terdengar suara seperti besi patah di udara. Jarum-jarum santet itu mulai berbalik arah. Jauh di Lombok, Nenek Lano tiba-tiba merasa dadanya seperti ditusuk. Ia mepegangi dada, tapi jarinya tidak menemukan luka. Ia memandang kendi air merahnya. Air itu kini berputar seperti pusaran. Jarum-jarum yang tadi ia gunakan terangkat sendiri dari permukaannya, melayang di udara, berputar semakin cepat,
Tidak mungkin. Gumamnya dengan suara serak. Yoga mencoba mengucap mantra penahan. Namun lidahnya keluh. Dari jarum-jarum itu muncul sinar putih yang menusuk balik ke dadanya. Ia menjerit keras, tubuhnya terlempar ke belakang, membentur dinding bambu. Di Ciburuan, Ardan membuka mata dengan napas berat. Tameng cahaya di sekelilingnya perlahan memudar. Tubuhnya lemah, tapi ia masih sempat mengucap doa penutup. Dengan namamu, ya Allah, kembalikan semua ke tempat asalnya. Hening menyelimuti malam. Perlahan hawa panas yang memenuhi ruangan hilang, berganti kesejukan yang menenangkan. Santri-santri masuk dengan hati-hati membantu Ardan berdiri. Ia tersenyum lemah. Tidak apa-apa. Semuanya sudah kembali seperti semula. Namun dalam hati, ia tahu musuh berikutnya akan lebih kuat. Karena setiap dukun yang tumbang, berarti pengikut kegelapan lainnya akan bersatu melawannya. Keesokan harinya, kabar mengejutkan datang dari Lombok. Seorang perempuan tua ditemukan meninggal di rumahnya dengan posisi aneh. Tubuhnya tegak bersila, tapi kulitnya membiru seperti logam dan matanya terbuka lebar, menatap langit-langit. Di sekitarnya berserakan jarum perak yang patah. Orang-orang di sekitar bukit itu mendengar suara aneh malam sebelumnya. Suara perempuan tertawa dan menangis bersamaan, lalu hening seketika. Ardan mendengar kabar itu dari seorang kiai yang datang berkunjung. Setelah kiai itu pulang, ia duduk lama di serambi pesantren, memandangi langit sore yang mulai jingga. Jani Talsi ujian demi ujian ini bukan untuk menunjukkan kekuatan, melainkan untuk menakar keikhlasan. Namun di balik ketenangan itu, Ardan mulai merasa tubuhnya berbeda. Sejak malam pertarungan melawan santet jarum, ia kadang mendengar bisikan halus setiap kali berzikir. Bukan suara makhluk jahat, tapi suara lembut seperti petuah kuno. Ilmu bukan untuk berperang, tapi untuk menjaga. Cahaya harus mengalahkan gelap tanpa membenci gelap itu sendiri. Ia tahu suara itu bukan khayal. Itu adalah pesan dari leluhur Pajajaran. Pesan agar ia tidak kehilangan keseimbangan dalam perjalanannya. Malam berikutnya, ketika semua santri sudah tertidur, Ardan berdiri di halaman, memandang arah timur. Hujan sudah berhenti, tapi di kejauhan petir berkilat sekali, menandakan cuaca buruk di tempat lain. Ia memejamkan mata, berdoa agar siapapun yang berniat jahat segera sadar dari kegelapan. Namun jauh di barat, di puncak Gunung Salak, ada seseorang yang baru saja menyiapkan ritual besar. Nama lelaki itu Ki Balong, dukun tua yang dulu murid dari kakek Mak Ranti. Ia telah mendengar 3 sahabatnya tumbang di tangan seorang ustadz muda dari tanah Pajajaran. Dia berjanji akan menebus kehormatan dunia gaib dengan darah sendiri jika perlu. Dan malam itu, kabut di lereng Gunung Salak mulai turun lebih tebal dari biasanya. Pertarungan baru sedang disiapkan. Pertarungan yang bukan sekadar adu ilmu, tapi ujian antara kesombongan manusia dan kekuatan doa yang bersumber dari hati yang bersih. Ustadz Ardan, keturunan Prabu Siliwangi, kini bersiap menghadapi malam yang akan mengguncang seluruh alam gaib. Pertarungan di Gunung Salak. You said. Langit malam di Ciburuan tampak ganjil. Bintang-bintang seperti diselimuti kabut hitam tipis. Dan udara yang biasanya sejuk kini terasa berat, lembab, dan berbau besi. Ardan duduk bersila di serambi pesantren setelah mengantar para santri tidur. Angin berembus lirih, membawa suara samar dari kejauhan. Suara gong besar yang dipukul 3 kali lalu berhenti. Itu bukan suara manusia biasa. Ustadz Ardan tahu tanda itu. Itu adalah panggilan perang dari dunia gaib. Seseorang di Gunung Salak sedang memanggilnya, menantang kekuatannya secara langsung. Ia menutup kitab kecil yang sedang dibacanya, lalu berdiri dengan wajah tenang namun tegas. Sudah saatnya aku naik ke gunung, gumamnya pelan. Sebelum berangkat, ia menuju ke musala kecil di pojok halaman pesantren. Di sana ia berwudu dan sholat 2 rakaat, lalu berdoa agar langkahnya dijaga. Seusai berdoa, ia mengambil kujang puspanaga, pusaka warisan leluhurnya yang kini diselimuti cahaya hijau redup. Ia mengikatkan sarung di pinggang dan melangkah ke arah hutan. Jalan menuju Gunung Salak tidak mudah. Kabut tebal menutupi pandangan, dan setiap langkah terasa semakin berat. Di tengah perjalanan, suara-suara aneh mulai terdengar dari arah pepohonan. Tawa kecil, bisikan nama Ardan, bahkan suara yang menirukan lantunan azannya sendiri. Namun Ardan hanya menjawab dengan zikir lirih, menepis setiap gangguan dengan kesabaran. Setelah menempuh perjalanan beberapa jam, ia tiba di sebuah dataran luas di tengah hutan.
Di sana, sebuah batu besar berdiri tegak dengan ukiran kuno di permukaannya. Di depan batu itu duduk seorang lelaki tua berkulit gelap, berjubah hitam panjang, dengan rambut putih terurai sampai ke pinggang. Matanya merah menyala, dan di sekelilingnya berputar 7 lingkaran api kecil. Itulah Ki Balong, dukun sakti dari lereng Gunung Salak, pewaris ilmu rawa lempu, ilmu yang bisa mengendalikan roh-roh alam untuk menyerang atau melindungi dirinya. "Kau yang disebut Ustadz Ardan?" tanya Ki Balong dengan suara berat. "Benar," jawab Ardan tenang. "Aku datang bukan untuk menantang. Aku datang karena engkau memanggil." Ki Balong berdiri perlahan. "3 sahabatku telah mati karena doa-doamu. Kau pikir aku akan berdiam diri? Dunia gaib sudah berguncang karena kesombonganmu, anak muda. Kesombongan bukan milik orang yang berdoa, tapi milik yang ingin menandingi Tuhan," balas Ardan lembut. Ki Balong tertawa, suaranya menggema seperti guruh. Ia mengangkat tangannya, dan tanah di sekitarnya mulai bergetar. Dari dalam bumi muncul sosok-sosok hitam, menyerupai bayangan manusia dengan mata merah menyala. Jumlah mereka puluhan, bergerak cepat mengelilingi Ardan. Namun Ardan tetap duduk bersila. Ia menutup mata dan mulai membaca doa. La ilaha illallah la haula wa la quwata illa billah. Cahaya putih keperakan mulai keluar dari tubuhnya. Setiap kali ia menyebut nama Allah, satu persatu bayangan itu meleleh seperti asap, lenyap ditelan cahaya. Ki Balong tampak geram, matanya berkilat marah. Ia menggenggam segenggam tanah dan meludahinya, lalu melemparkan tanah itu ke udara. Seketika langit di atas mereka berubah merah, dan kilat hitam menyambar-nyambar di antara pepohonan. "Kalau begitu kita lihat apakah cahaya bisa menembus kegelapan yang sejati," teriak Ki Balong. Ia menghunus sebuah tongkat berujung tengkorak kecil, lalu menancapkannya ke tanah. Dari tongkat itu muncul gelombang angin kuat, membawa aroma busuk seperti bangkai. Ardan berdiri perlahan menatap Ki Balong tanpa gentar. Cahaya tak perlu menembus kegelapan, cukup hadir, dan gelap akan lenyap dengan sendirinya. Ia mengangkat kujang puspa naga, dan dari bilahnya keluar cahaya hijau terang yang membentuk naga besar di udara. Naga itu berputar mengelilingi Ardan, lalu melesat ke arah Ki Balong. Dukun tua itu mengibaskan tangannya, memunculkan tameng hitam pekat yang menahan serangan naga cahaya. Dentuman keras terdengar, membuat pepohonan tumbang dan tanah bergetar hebat. Dua kekuatan itu saling menekan, saling menghancurkan. Ki Balong berteriak, "Kau tidak akan bisa menang, anak muda. Kau masih terikat oleh rasa belas kasihmu." Ardan menjawab dengan tegas, "Belas kasihku adalah kekuatanku." Ia memejamkan mata, menundukkan kepala, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Cahaya itu menyebar, menembus tameng hitam Ki Balong. Dalam sekejap, naga hijau yang melingkar berubah menjadi pusaran cahaya yang menelan semua bayangan. Ki Balong menjerit keras. Tubuhnya mulai terbakar oleh cahaya. Namun di tengah kesakitannya, ia tertawa lirih. Aku bukannya yang terakhir, Ardan. Ada yang lebih kuat dariku. Mereka sudah menunggumu." Tubuhnya lalu berubah menjadi abu terbawa angin malam. Hanya tongkat tengkoraknya yang tersisa, jatuh ke tanah dan hancur menjadi debu. Ardan tertegun, menatap sisa abu itu dengan wajah sedih. Ia tak pernah bersuka cita atas kematian siapapun, bahkan musuhnya. Jotosu, setiap orang yang memilih jalan gelap dulu pernah menjadi manusia baik, hanya tersesat oleh ambisi dan dendam. Ia menunduk, membaca doa bagi roh Ki Balong agar mendapat ampunan. Meski hatinya sadar tak semua kegelapan bisa disucikan dengan cepat. Saat ia hendak turun dari gunung, sebuah bisikan halus terdengar di telinganya. "Hati-hati cucu Pajajaran." Yang berikutnya tidak datang dari tanah tapi dari laut. Ardan membuka matanya. Angin malam berembus dingin, membawa aroma asin yang khas seperti angin laut. Dia menatap ke arah barat daya, di mana lautan luas membentang jauh di balik pegunungan. Ia tahu perjalanan belum selesai. 7 dukun telah bersekutu untuk menumbangkannya, dan baru 3 yang tumbang. Masih ada 4 lagi, dan yang berikutnya jika bisikan itu benar, akan datang dari Segoro Pitu, lautan yang dikenal sebagai tempat berkumpulnya makhluk-makhluk gaib penjaga dunia bawah. Ardan menarik napas panjang, menatap langit yang kini mulai jernih kembali. Dalam hatinya ia berbisik, "Ya Allah, jika ini jalan yang harus kulalui,
Jadikan aku hamba yang sabar dalam cahayamu. Ia melangkah perlahan menuruni lereng gunung. Sementara di kejauhan suara azan subuh mulai terdengar. Fajar menyingsing dan bayangan malam yang pekat mulai sirna. Namun di kedalaman laut selatan sesuatu telah terbangun. Sesosok perempuan bermahkota perak dengan mata biru berkilat dan suara ombak yang menyebut satu nama, Ardan. Hari-hari di pesantren Ciburuan kembali berjalan seperti biasa. Santri-santri mengaji dengan riang, sawah-sawah hijau kembali tenang, dan langit seolah bersih dari segala tanda bahaya. Namun jauh di dalam hati Ustadz Ardan, ia tahu ketenangan ini hanyalah jeda sebelum badai berikutnya. Sudah 3 kali ia berhadapan dengan kekuatan hitam dari penjuru Nusantara, dan setiap kali menang, hawa gaib di sekitarnya semakin tebal, semakin padat, seolah dunia mistik mulai menaruh perhatian besar padanya. Suatu malam selepas sholat Isya, Ardan duduk di serambi pesantren memandangi langit. Angin bertiup lembut, tapi membawa aroma asin laut yang aneh. Padahal jarak laut dari desanya sangat jauh. Ia mengerutkan dahi. Aroma ini bukan dari angin biasa, gumamnya. Tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara langkah kaki. Seorang santri bernama Saman datang tergesa-gesa. Wajahnya pucat. Ustadz, ada yang aneh di sungai belakang pesantren. Airnya berubah warna jadi biru kehijauan, dan ada buih seperti air laut. Ardan bangkit berjalan cepat ke arah sungai. Benar saja, air sungai itu kini berkilau aneh di bawah cahaya bulan, seperti memantulkan sinar samudra. Dia merasakan hawa dingin menusuk kulit. Bukan dingin biasa, melainkan dingin dari dimensi lain. Kekuatan laut selatan, bisiknya. Mereka sudah datang. Di saat yang sama, di tengah samudra Segoro Pitu, tempat mitos dan legenda bertemu, seorang perempuan bermahkota perak duduk di atas batu karang. Kulitnya pucat kebiruan, matanya berkilat seperti mutiara laut. Dialah Ratu Nini Samudra, dukun laut yang menguasai arus dan badai, pewaris ilmu dari zaman Majapahit kuno. Ia mendengar kabar tentang Ustadz Ardan dari roh-roh air, yang selalu membisikkan nama itu setiap malam. Ia murka, merasa bahwa kekuatan darat telah mengusik keseimbangan lautan. Anak Pajajaran itu sudah melampaui batasnya, ucapnya dengan suara seperti ombak. Jika ia menundukkan para dukun darat, maka aku, penjaga laut, harus menundukkannya. Ia menggerakkan tangannya ke air laut, dan dari pusaran muncul 7 ikan pari raksasa berwarna hitam. Di atas punggung mereka, muncul roh-roh dukun yang telah kalah di tangan Ardan. Roh mereka kini menjadi budak laut, dikendalikan Ratu Nini Samudra. Pergi, perintahnya, bawa ilusi laut ke tanahnya. Jadikan dia buta arah sebelum aku datang menjemputnya sendiri. Di Ciburuan, malam itu udara berubah drastis. Angin kencang tiba-tiba datang dari arah barat daya. Pohon-pohon berayun keras dan suara gemuruh seperti ombak besar terdengar, padahal tak ada laut di dekat situ. Santri-santri ketakutan, berlari ke musala. Ardan memerintahkan semua untuk berzikir bersama. Namun suara ombak itu makin keras. Lantai bergetar dan air dari sungai mulai meluap, berubah menjadi buih putih seperti air laut. Dari dalam buih itu muncul sosok-sosok bayangan yang menari melingkar. Mata mereka kosong, rambut basah menutupi wajah. Tubuhnya seperti mayat yang sudah lama tenggelam. "Jangan takut," kata Ardan dengan suara tenang. "Mereka hanya bayangan, bukan makhluk sejati." Ia menancapkan kujang puspa naga ke tanah, lalu mulai membaca mantra tawar laut, doa khusus warisan leluhur Pajajaran, yang digunakan untuk menetralisir energi samudra. Namun kali ini sesuatu berbeda. Bayangan-bayangan itu tidak lenyap, justru semakin banyak. Dari tengah pusaran air muncul perempuan cantik berpakaian kebiruan. Rambutnya panjang berkilau, seperti ombak. Ia bersiri di atas air, menatap Ardan dengan mata dingin. "Ardan Pajajaran," suaranya bergema seperti dari bawah laut. "Kau telah mengganggu keseimbangan dunia gaib. Kau pikir kau bisa menghancurkan semua yang tidak sepaham denganmu." Ardan menunduk hormat lalu berkata, "Aku tidak menghancurkan siapapun, Ratu Laut. Aku hanya melindungi diri dari serangan. Aku tidak ingin perang. Tapi perang sudah kau mulai," balasnya tajam. "Dan kau akan menebusnya di bawah ombakku." Ia menggerakkan tangannya, dan dari air sungai muncul tangan-tangan air yang mencoba menarik Ardan ke dalam. Ardan melompat mundur, memegang kujangnya erat. "Dengan izin Allah, aku tidak akan tenggelam dalam kegelapanmu."
Ia membaca ayat kursi, dan cahaya putih keluar dari tubuhnya, memecah tangan-tangan air itu. Namun setiap kali cahaya muncul, air justru semakin tinggi seperti marah. Ratu Nini Samudra menjerit, dan seluruh sungai berubah menjadi pusaran besar yang menyeret segala yang ada di sekitarnya. Santri-santri berteriak ketakutan. Ardan menancapkan kujang di tanah, lalu memusatkan seluruh tenaganya. Dia memanggil kekuatan leluhur Pajajaran dengan doa yang sangat dalam. Doa yang jarang ia gunakan karena hanya boleh dibaca sekali dalam keadaan terdesak. Wahai penjaga bumi, wahai warisan tanah Sunda, satukan kekuatanmu dengan doa langit. Langit seketika menyala hijau dan tanah di bawah pesantren bergetar hebat. Dari dalam bumi muncul cahaya berbentuk harimau besar, simbol kekuatan Prabu Siliwangi. Harimau itu mengaum keras, suaranya mengguncang langit. Ombak air yang datang dari sungai berhenti seketika, membeku seperti kaca. Ratu Nini Samudra menatap dengan mata terbelalak. Kau memanggil kekuatan leluhurmu? Bukan untuk melawanmu, jawab Ardan tegas, tapi untuk menenangkan amarahmu. Harimau cahaya itu melangkah perlahan ke arah Ratu Nini Samudra. Setiap langkahnya menenangkan air, memadamkan pusaran, mengubah ombak menjadi tenang. Ratu Laut itu bergetar, air matanya jatuh menjadi mutiara kecil. Aku hanya ingin dunia gaib dan dunia manusia seimbang, katanya lirih. Dan keseimbangan itu tidak akan lahir dari dendam, jawab Ardan lembut. Laut dan darat bukan musuh, selama hati manusia tak dikuasai amarah. Ratu Nini menunduk. Perlahan tubuhnya mulai memudar bersama ombak yang surut. Baiklah Ardan Pajajaran, ku mengakui kekuatanmu, tapi ingat masih ada yang lebih besar dariku. Di tanah Kalimantan ada penjaga kabut yang tak mengenal cahaya. Ia pun lenyap meninggalkan keheningan panjang. Air sungai kembali normal, dan aroma asin menghilang. Ardan memandang ke arah barat daya, merasakan hawa lembab yang tertinggal. Kali ini laut sudah tenang, bisiknya. Tapi hutan akan segera berbicara. Fajar mulai menyingsing. Santri-santri keluar dengan wajah lelah tapi lega. Ardan tersenyum kecil menenangkan mereka lalu menatap ke langit timur. Dalam hati ia berbisik, Ya Allah, kuatkanlah aku. Karena perjalanan ini belum selesai. Masih ada bayangan yang menunggu dalam kabut Kalimantan. Dan di kejauhan, di dalam hutan rimba Borneo, sebuah gubuk berdiri di antara kabut. Di dalamnya seseorang tengah menatap kendi asap yang memunculkan wajah Ardan. Bibirnya bergerak pelan, suaranya dalam dan berat. Waktumu hampir tiba, Ustadz Pajajaran. Kabutku akan menelan cahayamu. 3 malam setelah kejadian di sungai, Ustadz Ardan mulai merasakan perubahan yang aneh. Setiap kali ia berzikir menjelang malam, udara di sekitar pesantren terasa semakin berat dan lembab. Suara jangkrik lenyap digantikan oleh senandung samar seperti suara manusia berbisik di kejauhan. Hawa itu bukan hawa dari laut, lebih pekat, lebih dingin, dan berbau tanah basah bercampur kayu lapuk. Cumi tahu, musuh berikutnya sudah bergerak. Malam itu ia duduk di serambi, memandangi kabut yang turun pelan dari arah hutan kecil di belakang pesantren. Kabut itu tidak seperti biasanya, terlalu tebal, terlalu tenang. Santri yang berjaga di pos depan mengeluh matanya perih dan kepalanya pusing. Ardan segera menyuruh mereka masuk dan menutup semua jendela. Ini bukan kabut biasa, katanya pelan. Ini kiriman. Ratusan kilometer dari sana, di pedalaman Kalimantan, berdiri sebuah rumah kayu tua di tepi rawa. Di dalamnya, seorang lelaki berusia lanjut sedang duduk bersila di depan tungku berasap. Tubuhnya dipenuhi tato Dayak kuno, dari leher sampai kaki. Dan matanya berwarna keemasan. Di hadapannya berputar 7 kendi kecil berisi cairan hitam pekat yang mengeluarkan aroma busuk tajam. Dialah Lamang Janggut, dukun kabut yang konon bisa mengendalikan roh-roh penunggu hutan dan menutup pandangan manusia dengan ilusi. Namanya melegenda karena ia bisa menyembunyikan seluruh desa dari dunia nyata. Kini ia memusatkan pikirannya pada satu nama yang terdengar jelas dari bisikan angin hutan. Ardan Pajajaran. Kau menundukkan laut anak muda, ucapnya lirih. Tapi bisakah cahaya menembus kabutku? Dia menaburkan abu hitam ke udara, dan kabut mulai terbentuk di sekelilingnya. Dari pusaran itu muncul wajah-wajah samar, roh-roh yang pernah ia panggil dalam ritual pengorbanan. Ia memberi mereka perintah hanya dengan tatapan, dan kabut itu pun bergerak melayang melintasi pulau, menuju barat. Di Ciburuan, dini hari mulai datang. Semua santri tertidur, hanya Ardan yang masih terjaga.
Dia tahu malam ini bukan malam biasa. Suara burung malam berhenti, suara air berhenti, hanya ada diam. Lalu perlahan kabut itu datang, mengalir pelan ke pekarangan pesantren, menutupi setiap sudut seperti lautan putih kelabu. Dalam sekejap seluruh pesantren hilang dari pandangan luar. Yang tersisa hanyalah dunia putih tanpa ujung. Ardan berdiri di tengah halaman, memegang kujang puspanaga di tangan kanan. Bibirnya berzikir lirih, namun suara zikirnya tiba-tiba berhenti. Dari arah kabut, muncul sosok-sosok samar berbaju putih. Wajah mereka menyerupai para santrinya. Mereka berjalan pelan memanggil namanya. Ustadz Ardan. Ardan menatap tajam. Dia tahu itu bukan santri-santrinya. Itu adalah roh kabut, makhluk halus ciptaan Lamang Janggut yang bisa menyerupai siapapun. Mereka mendekat satu demi satu, dan dari mata mereka keluar cairan hitam menetes ke tanah. Kembalilah ke tempatmu, ujar Ardan dengan suara lantang. Kau tidak punya hak di sini. Ia mengucap doa pembuka alam, doa kuno yang diajarkan oleh kakek buyutnya, seorang penjaga pusaka Pajajaran. Cahaya hijau mulai memancar dari ujung kujang, memecah sebagian kabut. Tapi setiap cahaya keluar, kabut itu menutup lagi. Lebih tebal, lebih padat, seolah memiliki kehidupan sendiri. Lalu terdengar suara berat dari segala arah. Doamu tidak akan menembus hutan, Ardan Pajajaran. Kabut di depannya berputar cepat dan membentuk wujud seorang lelaki tua berambut putih dengan janggut panjang menjuntai sampai dada. Matanya berwarna emas dan kulitnya seolah terbuat dari debu. Itulah Lamang Janggut. Kau yang memanggilku, kata Ardan tegas. Aku hanya menjawab panggilan roh-roh yang marah, jawab Lamang. Kau menumbangkan mereka, dan dunia gaib kehilangan keseimbangannya. Kini aku datang untuk mengembalikannya. Dengan menutup dunia manusia dalam kabut, dengan menghapus cahaya yang sombong. Lamang mengangkat tangannya, dan kabut di sekeliling mulai bergerak seperti ombak. Tiba-tiba Ardan merasa tanah di bawahnya hilang. Dan seketika ia sudah berada di tengah hutan lebat yang tak ia kenal. Gelopi kecil pohonan tinggi dengan akar menjuntai, dan suara jeritan halus dari berbagai arah. Ini bukan dunia manusia, kata Lamang dari kejauhan. Ini alam antara, tempat roh-roh tersesat. Di sini cahaya tak punya arti. Ardan menutup matanya sejenak. Dia tahu ia sudah ditarik ke dimensi gaib milik Lamang Janggut. Dia bisa saja berusaha keluar, tapi jika tergesa, ia akan kehilangan arah dan terperangkap selamanya. Kini harus tetap tenang. Ia bersujud di tanah, mengucap zikir pelan, La ilaha illallah ya qawiyyu ya matin. Setiap kali ia mengucap kalimat itu, tanah di bawahnya mulai memunculkan cahaya kecil seperti titik bintang. Sedikit demi sedikit cahaya itu menembus kabut. Tapi Lamang menatapnya marah. Dia menepuk tanah keras-keras, dan dari dalam bumi muncul akar-akar besar yang melilit tubuh Ardan. Berhenti anak manusia. Doa tidak berlaku di tanah roh. Doa berlaku dimanapun ada niat suci, jawab Ardan. Dengan sisa tenaga, ia mengangkat kujang dan menancapkannya ke tanah. Cahaya hijau menyebar seperti gelombang, memotong akar-akar itu satu persatu. Lamang mundur, wajahnya berubah marah, matanya memerah. Ia mengeluarkan segenggam abu hitam dan meniupnya ke udara. Kabut berubah menjadi tangan-tangan besar yang mencoba menarik Ardan kembali ke dalam. Namun kali ini Ardan berdiri tegak, menatap lurus pada Lamang. Dia memejamkan mata dan melafalkan ayat terakhir dari mantra Pajajaran Kuning. Doa rahasia yang hanya diwariskan kepada keturunan yang layak. Wahai ruh bumi, wahai napas leluhur, bersaksilah. Aku bukan datang membawa perang, tapi membawa terang. Sekejap cahaya putih menyala dari seluruh tubuhnya. Kabut yang menutup dunia itu perlahan mencair, berubah menjadi embun yang jatuh ke tanah. Lamang Janggut berteriak, tubuhnya mulai terurai menjadi abu. Kau menyalakan cahaya di tempat yang seharusnya gelap, katanya terengah. Cahaya tidak memilih tempat, jawab Ardan. Hanya manusia yang sering menolak melihatnya. Lamang jatuh berlutut. Dewi bercitap Ardan dengan mata yang mulai kehilangan sinarnya. Kau benar anak Pajajaran. Ku terjebak terlalu lama dalam kabutku sendiri. Ia lalu tersenyum samar sebelum tubuhnya berubah menjadi kabut putih yang tenang, menyatu dengan udara dan menghilang tanpa jejak. Ketika Ardan membuka matanya lagi, ia sudah kembali berdiri di halaman pesantren. Kabut yang menyelimuti tempat itu lenyap, berganti udara bersih dan dingin. Di kejauhan ayam berkokok,
Tanda fajar sudah dekat. Santri-santri mulai keluar dengan wajah heran. Seperti baru bangun dari mimpi panjang. Ardan menatap langit yang mulai memerah di timur. Dia merasa lelah tapi damai. Namun dalam keheningan itu, angin dari arah utara bertiup membawa bisikan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Yang berikutnya, bukan dari bumi, bukan dari laut, bukan dari kabut, tapi dari langit. Ardan menarik napas panjang. Ia tahu perjalanan ini belum berakhir. 4 dukun telah tumbang, 3 masih menunggu. Dan yang berikutnya, yang datang dari langit, akan menjadi ujian terbesar bagi iman dan hatinya, Yuset. Malam itu, udara di sekitar pesantren Ustadz Ardan terasa berat. Santri-santri yang biasanya tertidur lelap kini terbangun karena mimpi buruk yang serupa. Air sungai berwarna merah, dan seorang lelaki tua bersorban hitam berjalan di atasnya, sambil membawa tongkat kayu bertatahkan kepala ular. Ustadz Ardan yang sedang berzikir di serambi, menghentikan bacaannya. Hatinya bergetar, ia tahu serangan terakhir telah tiba. Nama dukun itu sudah beredar di telinga para pengamal ilmu mistik dari timur hingga barat Nusantara. Datuk Rahim, seorang dukun tua dari Minangkabau yang dijuluki Raja Santet 7 Lapis. Ia bukan dukun sembarangan. Konon ilmunya berasal dari kitab hitam warisan kerajaan lama yang memuja roh-roh penjaga gunung dan laut barat. Orang-orang berkata, satu ucapannya bisa membuat seseorang hilang nyawanya sebelum matahari terbit. Namun kali ini Datuk Rahim tak ingin mengirim santet atau jin peliharaan. Ia ingin datang langsung, menantang Ustadz Ardan dengan kekuatan penuh. Sebuah pertempuran yang bukan hanya adu ilmu, tapi juga benturan 2 kekuatan besar. Kegelapan dari ilmu hitam Sumatera dan cahaya putih dari warisan Pajajaran. Menjelang tengah malam, langit di atas Ciburuan berwarna kelabu pekat. Angin berhenti berembus, namun suara dari jauh terdengar seperti air sungai yang mengalir deras. Ketika Ardan melangkah keluar, tanah di depannya mulai lembab, dan dari arah selatan tampak aliran air mengalir ke arah pesantren. Dalam hitungan menit, halaman pesantren berubah menjadi genangan. Air itu berwarna merah, seolah bercampur darah. Dari kejauhan muncul sosok lelaki tinggi berjubah hitam. Matanya memancarkan cahaya merah redup. Tongkatnya bergetar setiap kali menapak tanah. Kau yang bernama Ardan pewaris Siliwangi itu. Suaranya berat dan bergetar seperti 2 orang berbicara sekaligus. Ardan menatap tenang. Aku Ardan, ilmu yang kubawa bukan untuk berperang, Datuk. Mengapa engkau datang membawa amarah? Datuk Rahim tertawa rendah. Amarah tidak nak muda. Ku datang untuk menegakkan keseimbangan. Kau telah mengganggu tatanan. 7 dukun dari pelosok negeri telah kau tumbangkan. Dan kini, roh-roh penjaga mereka menuntut balas. Ia mengetukkan tongkatnya ke tanah. Dan air sungai merah itu bergolak seperti lautan. Dari pusaran air, muncul bayangan 7 wajah para dukun yang telah ditundukkan Ardan sebelumnya. Ki Rangga, Mak Ranti, Nenek Lano, Ki Balong, Simbah Juminten, dan Ki Wuragil semuanya memandang tajam seperti hidup kembali. Namun Ardan tahu itu hanyalah ilusi yang diciptakan Datuk Rahim untuk menggoyahkan hatinya. Dengan napas tenang, Ardan menutup mata. Dari dadanya terpancar sinar lembut putih keemasan menyelimuti tubuhnya. Mereka telah kembali ke asalnya, Datuk. Jangan biarkan egomu menahan mereka di dunia ini. Dasar bocah sok suci, seru Datuk Rahim. Ia mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi lalu menghentakkannya. Dari tanah muncul ular-ular hitam sebesar betis, melingkar-lingkar di kaki Ardan. Namun ketika ular itu menyentuh tubuh sang ustadz, mereka terurai menjadi asap tipis, seolah tersentuh cahaya matahari. Datuk Rahim, kata Ardan lirih, ilmu hitam tak akan pernah menang atas cahaya. Kau bukan musuhku, tapi hatimu telah lama buta. Mendengar itu, wajah Datuk Rahim berubah murka. Kau pikir kau bisa menasihatiku? Bocah keturunan raja yang terlupa sejarahnya. Akulah penjaga garis kekuatan lama. Kuyu yang menentukan siapa yang layak hidup dan mati. Tiba-tiba, langit meledak dengan petir. Cahaya putih dan merah beradu di udara. Datuk Rahim membaca mantra panjang. Suaranya bercampur dengan suara ribuan roh yang meraung. Ustadz Ardan membalasnya dengan zikir. Suaranya lembut tapi bergema kuat hingga ke perbukitan. Pertempuran mereka bukan lagi dalam bentuk fisik. Alam sekeliling berubah. Ardan berdiri di tengah Sungai Merah, sedangkan Datuk Rahim melayang di atas air. Ombak bergulung, angin berputar membentuk pusaran raksasa. Datuk Rahim melemparkan bola api hitam.
Ardan mengangkat tangannya dan membaca ayat terakhir dari Asma Warisan Pajajaran yang hanya dia ketahui. Bola api itu pecah, menimbulkan hujan abu. Lalu langit seketika menjadi putih terang. Tubuh Datuk Rahim mulai melemah. Kevi susah bertahan. Tapi setiap kali ia mencoba membaca mantranya, suaranya tercekik. Tidak, aku tak bisa kalah dari seorang anak muda sepertimu. Ardan mendekat perlahan. Kekalahanmu bukan karena aku, Datuk, tapi karena engkau telah lama meninggalkan Tuhanmu. Cahaya dari tubuh Ardan semakin kuat, menerangi Sungai Merah hingga warnanya berubah jernih. Datuk Rahim menatapnya dengan mata yang mulai redup. Apakah kau akan membunuhku? Ardan menggeleng. Tidak, aku hanya akan mengembalikanmu ke tempat seharusnya. Dengan satu ayat terakhir, Ardan menundukkan kepala. Sedir di bawah Datuk Rahim berputar cepat, membentuk pusaran hitam pekat. Suara tangisan dan raungan terdengar. Lalu tubuh sang dukun perlahan terseret masuk ke dalam pusaran itu. Dalam sekejap semuanya lenyap. Tidak ada air, tidak ada suara, hanya keheningan dan bau tanah basah yang tertinggal. Langit kembali cerah, angin lembut berembus, menyingkirkan kabut yang sempat menutupi pesantren. Ardan berdiri lama, memandang langit yang kini memancarkan cahaya bintang. Kelima hatinya ia tahu ini bukan sekadar kemenangan. Ini adalah ujian terakhir untuk membuktikan bahwa ilmu sejati tidak terletak pada kekuatan, melainkan pada keikhlasan. Namun saat ia hendak kembali ke dalam pesantren, sebuah bisikan halus terdengar di telinganya. Begitu lirih namun tajam. Kau menang dari mereka, Ardan, tapi darah yang sama masih mengalir dalam dirimu. Warisan Siliwangi belum sepenuhnya terjaga. Ardan terdiam. Dada kirinya terasa hangat, seolah ada sesuatu yang terbangun di dalam dirinya. Sebuah kekuatan yang selama ini ia pendam, menunggu saatnya untuk muncul. Dunia masih menyimpan rahasia tentang darahnya sendiri. Dan di kejauhan, di balik awan barat, tampak siluet seorang tua bersorban putih berdiri di atas bukit, mengamati dalam diam. Pertarungan cahaya dan kegelapan baru saja berganti babak. Fajar menembus celah pepohonan di Ciburuan, menyingkap kabut yang menggantung seperti selimut tipis di atas bumi. Suasana pesantren Ustadz Ardan terasa berbeda pagi itu. Lebih hening tapi juga lebih teduh. Setelah pertempuran besar melawan Datuk Rahim, malam sebelumnya bagai mimpi panjang yang tak sepenuhnya bisa dipercayai oleh para santri. Namun Ardan tahu, semua itu bukan mimpi. Ia telah menutup satu lembar kisah berdarah yang membentang dari ujung timur hingga barat Nusantara. Santri-santri datang menghampirinya satu persatu, membawa wajah cemas namun penuh rasa syukur. Mereka mendengar tentang bagaimana air sungai berubah jernih, bagaimana angin berhenti setelah semalaman menggila. Ardan hanya tersenyum kecil, tidak bercerita banyak. Dalam hatinya ia merasa tenang tapi juga dihantui sesuatu yang belum selesai. Sebuah janji yang belum ditepati. Sebuah suara dari dalam darah yang terus berbisik. Ia pergi ke bukit kecil di belakang pesantren, tempat di mana batu petir peninggalan Prabu Siliwangi dulu ia tanam. Di sanalah ia berlutut, menunduk lama, membiarkan angin gunung meniup serbannya. Kakek, bisiknya lirih, semua sudah selesai. Tapi mengapa dadaku masih berat? Apakah ini ujungnya atau hanya awal dari sesuatu yang lain? Dalam keheningan itu, Ardan mendengar sesuatu. Bukan suara manusia, tapi getaran lembut yang datang dari dalam tanah. Suara itu seperti panggilan kuno, bergema dari masa yang jauh. Anakku, suara itu bergema di dalam pikirannya. Kau telah menjaga keseimbangan, tapi ingatlah, setiap cahaya memiliki bayangannya sendiri. Ardan tertegun. Ia tahu siapa yang berbicara. Roh leluhurnya, Sang Prabu Siliwangi sendiri. Apakah maksudnya, kakek? Bukankah 7 dukun sudah kutundukkan, dan Datuk Rahim telah kembali ke asalnya? Suara itu menjawab lembut, tapi penuh kekuatan. Mereka hanyalah 7 penjaga pintu, Ardan. Kau telah menutup pintu kejahatan dari luar, tapi ada satu yang masih terbuka di dalam dirimu. Perisan darah raja bukan hanya kekuatan, tapi juga cobaan. Dalam dirimu mengalir 2 aliran, cahaya dan kegelapan. Selama salah satunya belum kau damaikan, dunia ini belum akan tenang. Ardan menutup mata, mencoba menenangkan napasnya. Dalam dirinya, ia mulai merasakan sesuatu yang selama ini ia tolak. Sebuah bagian kecil dari dirinya
yang haus kekuasaan, yang ingin membalas dendam pada para dukun yang telah menebar teror. Kini itu, tinuwekam warisan Pajajaran bukan hanya tentang zikir dan doa, tapi juga tentang menaklukkan sisi kelam yang bersemayam di hati manusia. Hari-hari berikutnya Ardan menyepi. Ia menyerahkan urusan pesantren pada para santri senior dan mengasingkan diri ke hutan di kaki Gunung Salak. Di sana, ia menjalani tirakat panjang. Ia berpuasa, berzikir tanpa henti, dan bermeditasi di antara gemuruh air terjun. Dalam kesunyian itu, ia sering bermimpi bertemu sosok bersorban putih dengan wajah mirip dirinya sendiri. Sosok itu tidak berbicara, hanya menatap dengan mata tajam yang dalamnya seperti jurang. Pada malam ke-40, dalam zikirnya yang ke-100 kali, Ardan merasakan dunia sekitarnya memudar. Joya seolah ditarik ke dalam ruang tak berwaktu, di mana hanya ada dirinya dan sosok itu. Kali ini sosok itu berbicara, "Engkau tahu siapa aku?" tanyanya dengan suara berat. Ardan menjawab tenang, "Oh, kau bayanganku, sisi gelap dari darah Siliwangi yang belum kuterima." Sosok itu tersenyum tipis. "Tepat, tapi aku bukan musuhmu Ardan, aku bagian darimu. Tanpa aku kau hanya separuh kekuatan. Kau mengingkari aku, tapi di saat terdesak kau menggunakanku." Ardan terdiam. Cui seteringat semua pertempuran yang telah dilalui. Dalam setiap momen genting, memang selalu ada tenaga yang muncul dari tempat yang tidak ia pahami. Tenaga yang tak hanya bersumber dari doa, tapi dari sesuatu yang lebih liar. Mungkin inilah sumbernya. "Aku tidak ingin menjadi hamba kekuatan gelap," ujar Ardan tegas. Sosok itu mendekat. "Gelap dan terang hanyalah dua sisi dari cahaya yang sama. Jika kau menolak salah satunya, kau tak akan pernah utuh." Ucapan itu menggema di benak Ardan. Ia menyadari bahwa menolak sisi gelapnya sama saja dengan menolak keseimbangan yang diwariskan Prabu Siliwangi. Bibi menarik napas panjang, lalu mengulurkan tangan. "Kalau begitu aku tak akan mengusirmu lagi, tapi aku akan menuntunmu dengan cahaya." Sosok itu tersenyum, senyum yang sama persis dengan milik Ardan. Lalu perlahan tubuhnya menyatu dengan Ardan, menyisakan cahaya lembut yang menyelimuti tubuh sang ustadz. Ketika ia membuka mata, hari telah pagi. Hutan di sekelilingnya berembun, dan di udara tercium aroma tanah yang segar. Di dadanya kini tak ada beban. Demi rasa damai seolah seluruh dunia ikut bernapas bersamanya. Beberapa hari kemudian, Ardan kembali ke pesantren. Para santri menyambutnya dengan gembira, namun mereka merasakan sesuatu yang berbeda. Tatapan Ardan kini jauh lebih dalam. Auranya lebih lembut tapi sekaligus lebih berwibawa. Seolah di dalam dirinya telah bersatu dua kekuatan yang dulu bertentangan. Yemi memanggil semua santri ke aula utama. Dengan suara tenang ia berkata, "Anak-anakku, ilmu bukanlah senjata. Ilmu adalah amanah. Kekuatan bukan untuk menundukkan manusia, tapi untuk melindungi mereka. Jika kalian ingin menjadi pewaris ilmu sejati, jagalah hati kalian dari kesombongan. Sebab di sanalah tempat jin, iblis, dan hawa nafsu bersarang." Semua santri menunduk, mata mereka berkaca-kaca. Mereka tahu, sang guru telah melalui ujian yang tak bisa dibayangkan manusia biasa. Malam harinya, setelah semua santri tertidur, Ardan keluar ke halaman. Yumi andang pitang-pitang yang berkelip di langit, lalu tersenyum. Di telinganya, terdengar suara samar dari masa lalu. Suara leluhurnya, lembut dan penuh kebanggaan. "Kau telah menjadi penjaga sejati, cucuku. Cahaya Pajajaran kini lengkap di dalam dirimu. Tapi ingat, selama manusia masih ada di bumi, bayangan tak akan pernah lenyap. Jagalah keseimbangan itu." Ardan menunduk mengucapkan doa panjang. Dewi tahu perjalanan hidupnya sebagai penjaga keseimbangan baru saja dimulai. Dunia luar mungkin tenang untuk sementara, tapi gelombang baru selalu menunggu di balik ketenangan. Dan selama darah Siliwangi mengalir di nadinya, ia akan siap menanggung semua beban itu. Sebagai ustadz muda yang bukan hanya guru agama, tapi juga penjaga batas antara cahaya dan kegelapan. Dan di kejauhan di balik gunung yang diselimuti kabut, seekor macan putih muncul di tepi hutan, menatap ke arah pesantren seolah menjaga dari kejauhan, diam namun waspada. Dunia seakan tahu warisan sang Prabu belum berakhir. Yoi hanya berganti bentuk, menyatu dalam sosok Ustadz Ardan, penjaga terakhir garis Pajajaran.